Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Valentino dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membuat tugas fisika dengan guru pembimbing Ibu Leniati SPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian, rumus, dan contoh soal dari energi listrik. 안녕하세요 여러분. 你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。 Baiklah, kita sudah pernah belajar bahwasanya energi adalah kemampuan yang tersimpan di dalam sebuah benda untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, salah satu energi yang sering atau dibutuhkan oleh manusia adalah energi listrik. Nah, hal ini dikarenakan energi listrik itu mudah dibangkitkan, mudah dialirkan, dan bahkan energi listrik ini bisa diubah menjadi bentuk energi lain. Contohnya, yaitu energi listrik itu bisa diubah menjadi energi kalor. Contohnya, yaitu pada setrika. Dan yang kedua, yaitu energi listrik bisa diubah menjadi energi gerak, yaitu contohnya pada kipas angin. Dan masih banyak lagi. Kita sudah pernah belajar tentang suatu usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu muatan dalam suatu potensial listrik dengan rumus yaitu W sama dengan V dikali Q, di mana W itu adalah usaha, sedangkan Q adalah V itu adalah tegangan listrik, sedangkan Q adalah muatan listrik. Nah, tentu rumus-rumus itu juga bisa dibentuk menjadi rumus lain tergantung seberapa besaran yang kita ketahui. Nah, kita telah ketahui bahwasanya rumus arus listrik yang telah dipelajari sebelumnya yaitu I sama dengan Q per T. Nah, jumlah muatan yang mengalir melalui kawat tadi itu bisa dihitung melalui Q sama dengan I dikali T. Nah, sehingga Q itu bisa, rumus Q tadi kita bisa masukkan ke dalam rumus yang pertama tadi atau rumus dasar tadi, sehingga berubah menjadi W sama dengan V dikali I dikali T. Nah, untuk memudah menghafal rumusnya tadi, itu contohnya saja, kita kalau memiliki energi, otomatis barang kita itu fit. Jadi rumus W itu adalah V atau V dikali I dikali T. Nah, rumus dasar tadi itu bisa kita mengambil atau mengikuti melalui hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R. Nah, selanjutnya kita kombinasikan rumus-rumus tadi, di mana rumus tadi yaitu rumus arus listrik, rumus hukum Ohm, dan energi listrik, sehingga berubah menjadi W sama dengan I dikali R dikali I dikali T. Atau bisa juga W sama dengan V kuadrat dikali T per R. Selanjutnya saya akan memasukkan contoh soal. Let's go. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama, di mana 100 kolom muatan listrik berpindah melalui suatu kawat penghantar yang dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Berapakah besar energi listrik yang dihasilkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui yang terlebih dahulu, yaitu yang diketahui di dalam soal. Mana diketahui muatan listrik atau Q itu sama dengan 100 kolom. Tuliskan 100 kolom. Nah, selanjutnya yang diketahui selanjutnya yaitu ada tegangan listrik, yaitu 12 volt. P sama dengan 12 volt. Nah, selanjutnya yang ditanya yaitu berapakah besar energi listrik yang dihasilkan. Berarti yang ditanya yaitu besar energi atau W. Ditanya yaitu W sama dengan. Nah, jawab. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita masukkan rumus. Rumus yang kita gunakan yaitu W sama dengan P dikali Q. Sehingga kita masukkan nilai P dan Q, yaitu P sama dengan 12, sedangkan Q itu sama dengan 100. Sehingga besar energi listrik yang dihasilkan yaitu 1200 Joule. Soal nomor 2, mana diketahui sebuah pemanas listrik dipasang pada sumber tegangan 200 volt mengalir pada arus yaitu 0,25 ampere. Jika alat tersebut digunakan selama 10 menit, maka berapakah besar energi listriknya? Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini sama dengan yang contoh soal pertama tadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu yang diketahui,
di dalam soal tersebut. Nah, diketahui yang pertama itu ada tegangan listrik yaitu 200 P sama dengan 200 volt. Nah, yang kedua itu ada kuat arus yang mengalir. I sama dengan 0,25 ampere. Nah, jika alat tersebut digunakan selama 10 menit, maka ini diketahui T, yaitu 10 menit. 10 menit. Nah, untuk 10 menit ini kita harus ubah menjadi detik atau second, sehingga 10 dikali dengan 60 sehingga berubah menjadi 600 second. 600 second. Nah, yang ditanya itu berapakah besar energi listriknya? Yaitu yang ditanya itu W sama dengan untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini, kita menggunakan rumus yang kedua tadi, yaitu W sama dengan V dikali I dikali T. W sama dengan V dikali I dikali T. Maka kita masukkan nilai P yaitu 200. Oke. Selanjutnya nilai I yaitu 0,25. Selanjutnya nilai T yaitu 600 second. 600 second. Nah, tinggal kita kalikan saja. Supaya lebih mudahnya lagi, 0,25 ini kita ubah menjadi pecahan, tidak lagi menjadi pecahan desimal. Kita ambil dari 600 ini, sehingga 200 dikali 25 dikali 6, sehingga hasilnya yaitu 30.000. Untuk satuannya, karena yang ditanya energi listrik, maka satuannya itu joule. Ini juga bisa kita ubah menjadi kilojoule, yaitu dibagi dengan 1000 hingga 30 kilojoule. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Mana soal nomor 3 itu berapakah energi yang dialirkan oleh baterai tiap menit? Sama seperti contoh soal yang pertama dan kedua, kita harus mengetahui terlebih dahulu yang diketahui di dalam soal. Ketahui itu ada R1 yaitu 6 ohmega dan R2 itu sama dengan 4 ohmega. Nah, selanjutnya itu ada tegangan atau baterai, ini sama dengan 12 volt, tegangan listrik atau 12 volt. Dan selanjutnya karena ditanya tiap menit, maka T itu sama dengan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Oke. Nah, selanjutnya yang ditanya itu berapakah energi yang dialirkan? Maka yang ditanya itu adalah W, besar energi. Dengan kita lanjutkan di sini. Nah, untuk mencari jawaban nomor 3 ini kita harus mengetahui terlebih dahulu rangkaian pengganti. Untuk rangkaian pengganti ini disusun secara seri, sehingga RS rangkaian seri itu sama dengan R1 ditambah dengan R2, hingga R1 6 ohmega ditambah dengan 4 ohmega, sehingga hasilnya sama dengan 10. Maka dapat kita ketahui rangkaian penggantinya yaitu atau rangkaian serinya yaitu 10. Selanjutnya, untuk mencari jawaban dari nomor 3 ini kita menggunakan rumus yang ketiga, yaitu W sama dengan T kuadrat per R dikali T. Kita lanjutkan di sini. W itu sama dengan, kita masukkan nilai V. Nilai V adalah 12 kuadrat per R itu sama dengan ini 10 dikali dengan T yaitu 60, sehingga W sama dengan ini 144 per 10 dikali dengan 60, sehingga hasilnya yaitu 864 joule. Mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya menutup video kali ini, saya ada pertanyaan untuk pemirsa di rumah. Silahkan dijawab di rumah. Nanti silahkan jawab di kolom komentar. Dan jangan lupa videonya di-share dan di-like. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.